Bagaimana kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan secara fisik, sedangkan orang-orang di sekitar kita, sesama kita yang ada di sekeliling kita, bahkan keluarga kita pun, boro-boro kita untuk mengasihi Bapak Ibu, memperhatikan pun, atau menyapa sekalipun tidak Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin bulan-bulan ini, minggu-minggu ini, banyak hal yang sudah mungkin kita rencanakan, yang mungkin sudah kita programkan beberapa bulan sebelumnya Bapak Ibu. Tetapi karena pandemi, karena COVID-19 membuat semua rencana-rencana kita, membuat semua apa yang kita telah rencanakan tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita telah rencanakan sebelumnya Bapak Ibu. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu, saudara-saudara selalu berpegang kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan, terlebih di dalam persoalan kita pada saat ini. Saya mengajak kita untuk selalu berdoa, kita berdoa kiranya pandemi ini dapat berlalu dari bangsa kita dan dari negara kita ini Bapak Ibu. Pada saat ini Bapak Ibu, saya rindu untuk kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sampai saat ini, itu karena kasih-Mu. Dan saat ini kami akan belajar satu kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau Allah yang selalu mengurapi kehidupan kami, Engkau Allah yang selalu hadir di tengah-tengah kami, berkati firman-Mu, kiranya apa yang menjadi pesan-pesan firman-Mu di dalam kehidupan kami, kiranya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, ini kami, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini, pada hari ini, saya mengangkat satu topik untuk kita belajar bersama-sama. Topik yang saya bawakan untuk kita pada hari ini adalah kasih yang terbukti. Berbicara mengenai kasih Bapak Ibu, bukan sesuatu hal yang baru buat kita. Bukan sesuatu hal yang baru kita dengar akhir-akhir ini. Tetapi kasih ini saya yakin dan percaya, kasih ini, kata kasih itu sesuatu hal yang sudah menjadi familiar buat kita, yang sudah sering kita dengarkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Apalagi kita sebagai suami istri, apalagi dan anak-anak gitu. Dan mungkin kita yang bersekolah atau yang berkuliah, mungkin kata kasih ini sudah begitu erat di dalam pemikiran kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Berbicara mengenai kasih pasti berunjuk kepada yang namanya perasaan atau rasa suka dengan lawan jenis. Tetapi pada saat ini Bapak Ibu, pada saat ini saya akan berbicara bukan hanya kasih yang ditujukan kepada lawan jenis, tetapi kasih yang universal, kasih yang secara umum Bapak Ibu, kasih yang berlaku untuk semua kalangan, tidak mengenal siapa, baik dia orang luar, baik dia berkulit hitam, baik dia orang yang tidak kita kenal sekalipun. Ya, itulah yang namanya kasih yang universal, kasih yang secara umum, kasih yang secara menyeluruh. Terkadang kita melihat Bapak Ibu, realita yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita setiap hari, kita melihat orang mengasihi digerakkan oleh karena orang itu baik terlebih dahulu kepadanya sehingga ia mengasihi. Dan ketika orang itu memberikan dampak atau memberikan keuntungan bagi dirinya sehingga ia mengasihi orang tersebut. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai kasih ini Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih Bapak Ibu. Ada dua hal yang perlu kita ketahui di dalam ayat ini Bapak Ibu. Ada dua hal yang sangat-sangat penting yang menjadi pesan dari ayat ini Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, kasih itu berasal dari Allah. Dan Allah itu adalah kasih Bapak Ibu. Ya, artinya Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita sebagai orang-orang percaya mempunyai Tuhan yang penuh kasih.
dan kasih itu adalah Allah sendiri Bapak Ibu. Secara otomatis kita Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, percaya dan mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita, kita harus meneladani hal-hal yang Tuhan lakukan. Seperti contohnya Bapak Ibu, saling mengasihi. Hal yang kedua yang perlu kita ketahui dalam ayat ini Bapak Ibu, yaitu setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ketika Bapak Ibu dan saudara-saudara tidak hidup di dalam kasih, itu artinya Bapak Ibu tidak mengenal Allah. Alkitab yang mengatakan Bapak Ibu, bukan saya. Karena di dalam Alkitab mengatakan, biar saya akan bacakan pada ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sangat jelas dikatakan bahwa ketika Bapak Ibu tidak mengasihi satu dengan yang lain, berarti Bapak Ibu tidak mengenal Allah. Karena ketika kita mengenal Allah, pasti kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Ada dua poin yang menjadi perenungan kita untuk saat ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengapa kita harus mengasihi. Mungkin terkadang kita bertanya, mengapa saya mengasihi? Apa sih yang menjadi dasar kita untuk mengasihi sesama kita manusia? Kita dapat melihat di dalam Yohanes 3 ayat 16 Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, sangat-sangat jelas dikatakan bahwa di dalam Yohanes ayatnya yang ke-16 mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah, ya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Bapak Ibu. Sehingga Tuhan Yesus dikorbankan, sehingga Tuhan Yesus mati di kayu salib demi kita, demi menebus dosa-dosa kita Bapak Ibu. Sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi orang-orang merdeka. Oleh karena kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib, kita dimenangkan Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika selama ini Bapak Ibu belum mengasihi satu dengan yang lain, firman Tuhan mengajak kita pada hari ini untuk saling mengasihi. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib menjadi bukti nyata untuk kita semua. Tapi realita yang kita temukan di dalam kehidupan kita setiap hari, mungkin Bapak Ibu mengalami hal yang demikian, dan saya juga mengalami hal demikian. Ya, kita menemukan, atau mungkin Bapak Ibu juga ada di dalam kondisi yang seperti ini. Mungkin saya dan Bapak Ibu mengasihi ketika orang itu mengasihi kita. Ketika Bapak Ibu mendapatkan keuntungan dari orang itu, sehingga Bapak Ibu menaruh belas kasihan kepada orang itu. Mungkin terkadang kita berpikir ini yang dinamakan kasih. Tapi pola pemikiran ini Bapak Ibu salah. Pola pemikiran inilah yang salah Bapak Ibu, ya. Yohanes yang pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16 sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus, ya, dikorbankan untuk menebus dosa kita, ya. Allah mengaruniakan anak yang tunggal untuk kita, untuk menebus setiap kita. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, ketika Tuhan tidak mati di kayu salib untuk kita, apa yang terjadi pada saat ini kepada kita? Mungkin kita sudah menjadi hamba-hamba dosa, ya. Mungkin kita diperbudak oleh setiap kesalahan-kesalahan kita Bapak Ibu. Poin yang kedua yang perlu kita renungkan pada hari ini Bapak Ibu adalah bagaimana kita harus mengasihi dan siapa yang perlu kita kasihi Bapak Ibu. Ya, kembali kita bertanya, bagaimana sih kita cara mengasihi? Cara mengasihi Bapak Ibu kita dapat melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40. Saya akan bacakan untuk kita. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ini sangat jelas dikatakan, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Kata segenap di sini Bapak Ibu merujuk kepada keseluruhan. Kita mengasihi Allah dengan sepenuh. Tidak setengah-setengah Bapak Ibu, tidak 70%, tidak 95%, tetapi 100% Bapak Ibu. Sangat jelas dikatakan di dalam Matius ini Bapak Ibu, bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama.
Ini sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengaku dengan mulut, mengatakan saya mengasihi Tuhan, tetapi Bapak Ibu membenci saudara-saudara Bapak Ibu yang ada di sekitar Bapak Ibu, itu sesuatu hal yang salah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengatakan saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya, dengan segenap akal budi saya, segenap pikiran saya, secara tidak langsung Bapak Ibu sudah mengatakan saya mengasihi saudara saya. Tapi terkadang Bapak Ibu, apa yang kita lihat? Kita mengaku dengan mulut kita mengasihi Tuhan, tapi kita membenci saudara-saudara kita. Yang menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan secara fisik, sedangkan orang-orang di sekitar kita, sesama kita yang ada di sekeliling kita, bahkan keluarga kita pun, boro-boro kita untuk mengasihi Bapak Ibu, memperhatikan pun, atau menyapa sekalipun tidak Bapak Ibu. Mungkin selama ini Bapak Ibu tidak menjalankan hal demikian, tidak mengasihi sesama. Mungkin banyak hal yang terjadi di dalam keluarga sehingga kita membenci, mungkin sehingga kita kesal dengan orang itu Bapak Ibu. Tapi ayat ini mengingatkan kita Bapak Ibu ya, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Ketika saudara-saudara, ketika Bapak Ibu dan saya mengatakan saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya, maka secara otomatis juga kita harus mengasihi sesama kita. Karena di dalam Matius Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan bahwa ketika engkau melakukan sesuatu hal kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu hal, melakukan sesuatu perbuatan kepada orang lain, kepada sesama Bapak Ibu yang ada di sekitar Bapak Ibu, itu Bapak Ibu saudara-saudara lakukan untuk Tuhan. Bapak Ibu, pada saat ini saya tidak sedang menghakimi Bapak Ibu, tetapi mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Mari kita melihat di dalam diri kita masing-masing, apakah kita sudah mengasihi sesama kita manusia. Jangan-jangan seperti yang menjadi pertanyaan buat kita tadi, kita mengasihi Tuhan tetapi kita tidak mengasihi sesama. Bagaimana Bapak Ibu mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya, tetapi orang yang ada di sekitar Bapak Ibu pun tidak Bapak Ibu pedulikan, tidak saudara-saudara pedulikan. Mari kita merenungkan hal ini Bapak Ibu, mari kita mengoreksi diri kita. Saya tidak sedang menghakimi, tapi mari kita introspeksi diri. Kalau selama ini kita masih membenci saudara kita, tidak mempedulikan sesama saudara kita yang ada di sekitar kita, mari ayat ini menegur kita. Mari kita mengasihi sesama kita dengan segenap hati kita. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya buat kita Bapak Ibu, siapa yang menjadi sesama kita? Siapa sih sesama kita Bapak Ibu? Sesama kita Bapak Ibu yaitu orang-orang terdekat kita. Ya, dimulai dari dalam keluarga kita. Bagaimana kita mengasihi orang-orang yang ada di luar, orang-orang yang tidak kenal, orang-orang yang tidak kita kenal Bapak Ibu. Sedangkan orang di dalam keluarga kita, tetangga kita, mungkin kerabat-kerabat kita yang mungkin masih berkeluarga dengan kita masih membenci. Mungkin kita menyimpan dendam dengan orang itu sehingga kita tidak mengasihi orang itu Bapak Ibu. Mari kita memulai mengasihi ini dari dalam keluarga kita. Dari dalam keluarga kita, mari kita menunjukkan kasih itu Bapak Ibu. Siapa selanjutnya sesama kita Bapak Ibu? Yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang berjumpa dengan kita setiap hari, itu adalah sesama kita. Dan orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun Bapak Ibu, itu adalah orang-orang yang menjadi sesama kita, orang-orang yang perlu kita kasihi Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, saya mendorong kita pada saat ini ya untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita jadikan firman Tuhan pada hari ini sebagai teguran buat kita, sebagai koreksi buat kita untuk semua, buat saya, buat Bapak Ibu dan saudara-saudara ya, dimanapun Anda berada pada saat ini, dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini. Kiranya firman ini menjadi teguran buat kita. Kiranya firman ini mengubahkan pola pikir kita yang selama ini mungkin salah Bapak Ibu. Dan kiranya firman ini juga menjadi teladan untuk kita menjadi lebih baik ke depannya Bapak Ibu. Sekian saja untuk firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu. Kiranya Bapak Ibu terberkati. Terima kasih. Shalom.